Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Garuda Muda FMIPA tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia, antara lain Anda semua hari ini telah diterima resmi sebagai warga FMIPA UNESA. Garuda Muda sekalian, Anda perlu berbangga bahwa Anda menjadi orang-orang terpilih dari sekitar 30% pendaftar secara umum di UNESA dan FMIPA yang diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2024. Di FMIPA terdapat 11 prodi S1, 6 prodi magister atau S2, dan 2 prodi program doktor atau S3. Hampir semua prodi di FMIPA itu terakreditasi unggul dari LAM atau BAN PT, juga terakreditasi internasional ASIIN. Untuk merespon perkembangan zaman dan era digitalisasi sekarang, UNESA juga FMIPA khususnya itu mengembangkan prodi-prodi baru. Dalam waktu dekat di FMIPA juga akan lahir prodi AI atau kecerdasan artifisial, kemudian ada prodi S1 farmasi, kemudian prodi S2 bioteknologi, di samping prodi-prodi yang ada. Tahun ini UNESA termasuk FMIPA dipercaya oleh Kementerian Pertanian untuk menjadi perguruan tinggi patriot ketahanan pangan. Oleh karena itu FMIPA juga diamanai untuk mendirikan prodi baru S1 ilmu pangan. Maka adik-adik harus menjadi bagian dari FMIPA, menjadi bagian dari fakultas FMIPA yang saat ini menaungi baik prodi kependidikan maupun prodi non-kependidikan. Perlu adik-adik sadari, belajar di perguruan tinggi itu berbeda dengan ketika adik-adik belajar di pendidikan dasar dan menengah. Ketika di perguruan tinggi diperlukan kemandirian dalam belajar. Dan perlu disadari, sekarang di era digital itu banyak sekali sumber informasi, sumber belajar. Maka sumber belajar utama bukan lagi dari guru atau dosen kalau di perguruan tinggi, tetapi adik-adik harus mengorganisir sendiri berbagai sumber belajar, baik dari internet atau dari sumber lain yang sekarang berlimpah. Maka sekarang itu berkembang teori belajar connectivism, di mana proses belajar yang baik itulah apabila adik-adik mampu mengkoneksikan berbagai sumber belajar yang melimpah itu, berbagai sumber belajar, sumber informasi, sumber data. Jadi kalau zaman dulu itu kesulitan mencari buku, sumber informasi, dan seolah-olah dosen itu menjadi sumber informasi utama. Sekarang tidak lagi. Kuncinya adalah adik-adik, karena sumber informasi dari internet, dari berbagai hal itu bisa Anda akses dimanapun, kapanpun. Dan kunci keberhasilan adalah ketika Anda semua adik-adik itu mampu mengkoneksikan berbagai sumber itu untuk mencapai tujuan Anda belajar. Kami berharap adik-adik semua nanti bisa belajar tepat waktu. Kalau studi S1 itu bisa selesai dalam waktu 3-4 tahun gitu. Meskipun waktu studinya menurut peraturan menteri bisa lebih dari itu. Tetapi saya mendorong adik-adik semangat untuk bisa menuntaskan studinya dalam waktu 3-4 tahun atau 6-8 semester. FMIPA UNESA itu juga memfasilitasi adik-adik untuk bisa lulus itu dalam berbagai bentuk tugas akhir. Tidak harus menulis skripsi nanti, tapi adik-adik bisa mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. Jika menjadi juara, maka prestasi itu bisa menggantikan tugas akhir. Nanti adik-adik bisa menuliskan keikutsertaan dalam berbagai lomba atau prestasi itu menjadi pengganti tugas akhir. Juga masih banyak nanti yang akan adik-adik kenal selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya mengingatkan adik-adik untuk sungguh-sungguh belajar, termasuk mengikuti ciri khas kemipaan.
belajar di MIPA itu tidak bisa lepas dari laboratorium, karena MIPA itu lahir dari observasi, pengamatan. Oleh karena itu adik-adik harus membiasakan diri, nanti selain belajar teori juga akan belajar praktik melalui berbagai jenis praktikum, baik dari praktikum tingkat dasar, menengah maupun tingkat lanjut sampai Anda merancang proyek-proyek penelitian untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Terakhir kali adik-adik, saya menitipkan untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Mengapa? Nanti adik-adik akan dipandu oleh kakak-kakak tingkat Anda untuk bagaimana belajar yang baik di perguruan tinggi, mengenal berbagai sumber, termasuk di perguruan tinggi ketika Anda menempuh studi tidak hanya fokus pada proses akademik. Sekali lagi, tidak hanya fokus di proses akademik. Meskipun capaian akademik itu tetap menjadi tujuan utama. Adik-adik harus melengkapi dengan soft skill, bagaimana berorganisasi, bekerja dengan banyak orang, dengan banyak karakter, kemudian belajar berkomunikasi, menyampaikan ide-ide, usulan, sehingga adik-adik bisa bekerja sama. Saat ini meskipun ada orang pinter hebat, tetapi kalau tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkolaborasi, itu hasilnya tidak akan bisa maksimal. Adik-adik tidak akan mampu memecahkan masalah pribadi atau masalah kehidupan, apalagi masalah masyarakat, bangsa, dan negara itu secara pribadi. Nah, nanti kakak-kakak tingkat Anda akan membimbing adik-adik pada berbagai kegiatan itu. Oleh karena itu, saya titipkan tetap semangat, nanti mengikuti PKKMB dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian semua nanti akan sukses belajar di FMIPA Unesa. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.